Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta klusus maupun yang semi klusus. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana memainten ayam produksi untuk kebutuhan RPA. Ya, kenapa saya mengangkat ini? Karena saat ini ya ini agak oleng ya masalah harga lehbet. Kemudian banyak beberapa PT itu alternatif bekerja sama dengan RPA untuk nanti dimasukkan di cold storage, harapannya nanti menjadi karkas beku. Nah, itu salah satu cara untuk agar tidak kerugian itu semakin dalam. Nah, kalau dijual hidup kan yang lehbet tadi ya, yang LB tadi kan murah di bawah HPP. Kalau dijual karkas bentuk beku itu bisa agak tinggi dari harganya. Cuman ya itu ada biaya lagi untuk yang belum punya RPA dan cold storage ya sewa. Kalau yang sudah bisa dimasukkan ke lini tersebut. Nah, ini nanti coba saya gambarkan ke teman-teman agar untuk antisipasi di awal supaya ayam itu tidak di reject apabila masuk di RPA. Karena salah satu spesifikasinya seperti itu. Coba nanti saya kulik di dalam ya. Selamat menyaksikan, tonton videonya sampai selesai. Ya, ini mumpung masih masa brooding. Umur berapa mas? 3 hari. Umur berapa? 3 hari ya, mumpung 3 hari. Nanti agar teman-teman itu antisipasi dari awal. Tuh, pemanas, blower heater. Istilahnya bisa heater, bisa blower heater karena blower dia memblowerkan udara yang panas tadi untuk disemburkan. Gini teman-teman. Jadi untuk kebutuhan RPA ya itu waduh panas sekali. Bentar blower nyala. Itu seperti ini. Satu yang dilihat nanti itu dari telapak kaki. Jadi telapak kaki itu jangan sampai dia kapalan atau istilahnya dia kulitnya kayak seperti terbakar gitu loh teman-teman. Itu karena nanti itu termasuk bisa digolongkan nanti cacat. Kemudian lagi sebab kenapa kok bisa kaki itu sampai atau cekernya ayam itu sampai kapalan atau luka, itu biasanya kecenderungannya faktor utama adalah di kondisi liter sekam. Nah, liter itu kan bisa pakai sekam, bisa pakai serbuk gergaji yang kayu itu, bisa pakai jerami yang dicacah. Prinsipnya kalau liter itu dia harus mempunyai sifat menyerap air dari kotoran ayam. Ya tadi ya poin satu ya, itu dari kaki atau ceker, itu jangan sampai ada luka. Kemudian lagi speknya RPA itu biasanya di dada. Lah, dada seperti ini teman-teman. Ini kan masih kecil, masih umur 3 hari. Jadi kalau bisa ini kaitannya dengan sekam juga, kondisi sekam atau manajemen liter sekam. Nah, itu kalau jelek kecenderungan ayam itu dadanya itu akan ada sama terbakar atau luka, itu yang sekam yang jelek atau mungkin katakan amonia tinggi, panas kan, itu nempel di sini dan dia akan menjadi memar. Nah, pada saat besar biasanya kalau sudah parah ya, itu akan membuat dagingnya menjadi memerah. Ya, memar tadi memerah. Nah, nanti pada saat dipotong terus dibekukan itu di bagian memerah tadi infonya itu akan lebih cepat terjadi pembusukan. Jadi kondisinya harus
normal seperti warna daging ya, putih gitu ya, bersih ya. Jadi gitu, banyak beberapa kasus itu yang posisi dada sini pada ketempelan sekam itu kan dia banyak. Kalau ayam besar itu kan banyak deprok ya, atau banyak makan, duduk, minum, terus duduk lagi. Nah itu bila sekamnya ini jelek, itu pasti akan berisiko tinggi terjadi yang seperti tadi. Itu sangat harus perhatikan teman-teman peternak di lapangan. Kemarin sempat ada yang tanya, kapan sih oger ini berani diturunkan? Kalau saya pribadi itu 5 hari itu sudah berani, tapi harus posisinya deprok ya, ayam agar bisa masuk ke situ. Cuma nek berlebihan ayam masuk kemudian mengkotori yang di dalam itu, bisa diundur sampai di 10 hari. Biasanya oger turun umur berapa Mas? Mulai dipakai? 8 loh, mulai 8 hari oger sudah dipakai. Satu, dia untuk ayam agar kenal di situ. Yang kedua, menambah rasio tempat pakan. Semakin banyak tempat pakan, kemungkinan kompetisi ayam itu semakin kecil. Seperti itu. Idealnya kan sekarang 35 ya. Dulu kan 1:50, tapi sekarang 1:35. Harapannya tingkat kompetisi sedikit, kemudian ayam itu akan lebih rata. Nanti yang tercapainya itu di uniformity atau keseragamnya itu lebih baik. Jadi nggak jomplang gitu, gede cilik lah. Kalau banyak ayam besar kecil biasanya bisa satu tempat pakannya kurang. Yang kedua, berarti tingkat kompetisi tempat pakannya itu sangat tinggi, atau dari awal biasanya tidak digrading. Kalau sudah besar kecil harus digrading sendiri, kecil disendirikan, besar tetap sama yang besar. Kalau kecil diworkan atau dijadikan satu dengan yang besar, nanti dia semakin hari semakin akan kalah. Gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman, biasanya yang resiko sekam itu gampang basah, deretan pinggir dinding, termasuk dinding sana, dan biasanya di bawah nipel. Nah kalau di bawah nipel biasanya kan kebocoran dari nipel, bisa netes, bisa yang lain. Kalau yang sini di deretan dekat terpal itu dia lebih karena sering dibuat nongkrong oleh ayam, bareng-bareng ngobrol, mungkin ngerumpi di situlah. Di situ ABK atau mungkin personil kandang harus sergap-sergapnya atau rajin untuk nggurai. Gitu teman-teman. Gitu. Apik Pak Budi kandang jenengan. Kandang jenengan kan iki? Lah nggih. Gitu. Nanti cerita sedikit teman-teman. Jadi teman-teman di lapangan itu jangan kaget apabila saat ini kondisi harga ayam hidup atau live bird itu rendah besok-besok ya misal, tapi semoga enggak rendah. Pokoknya misal pada masa live bird rendah, biasanya itu dari pihak kemitraan perusahaan, kebanyakan yang non pabrikan atau yang pabrikan juga ding. Nah itu mereka ayam itu kadang-kadang dipanen lebih cepat karena kebutuhan RPA itu biasanya di range bobot 1,3 sampai 1,5. Saya bisa salah ya, kan masing-masing prinsipnya kebutuhannya kan berbeda-beda ya, tapi kebanyakan di lapangan itu di bobot segitu. Jadi saya berpesan ke teman-teman, kalau bisa itu ayam itu digenjot terus makannya, jadi ad libitum, tanpa terbatas. Harapannya itu ayam pertumbuhannya bisa lebih cepat karena dia kan posisinya mau dipanen kecil gitu. Jadi jangan terus berharap recovery istilahnya banyak. Beberapa teman-teman itu nanti genjotin pas umur gede lah, di situ berarti kita kan terlambat. Kalau kita
asumsikan di atas 21 baru kita gas gitu toh. Nah, itu kan terlambat, tapi tetap sesuai kondisi ya. Biasanya kan ayam rodok suloyo agak rewel di depan ya, otomatis recovery-nya harus kita percepat. Harapannya di umur 14 hari itu sudah standar atau di atas standar gitu. Kalau bisa ya dari awal di atas standar, terus harapannya nanti misal di panen kecil itu kita tidak terlambat di umur dan di bobot gitu teman-teman. Ini lantai atas ya, nggak ada tiang-tiangnya, biasanya seperti itu. Oke, saya closing ya teman-teman. Jadi pada saat ini itu kebutuhan pasar, karena mungkin harus masuk cold storage, kaitannya dengan harga lebet yang landai, itu kita harus mempersiapkan ayam dari awal tadi, jangan sampai ada cacat bentuk di kulit ataupun di kaki, tapi lebih spesifik di kulit lah. Satu, tadi di cekernya jangan sampai bubulen karena kepanasan kaitannya dengan litter scam. Kemudian dadanya juga, itu dada yang paling utama, itu jangan sampai ada luka juga. Nah, gimana caranya? Kita harus jaga kondisi sekam. Jadi sedari awal kita harus konsentrasi juga sekam itu jangan sampai ada yang jelek. Saat ini seperti itu. Kemudian kaitannya nanti PT masuk di RPA atau menjual ayam di RPA itu nanti tidak di reject atau dikembalikan, atau mungkin ada dipotong harga. Saya kurang tahu nanti itu pastinya, tapi prinsipnya seperti itu gitu teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberi tambahan gambaran teman-teman yang ada di lapangan. Monggo kalau mau sharing bisa telepon, bisa WA. Mohon maaf juga apabila WA-nya belum terjawab, bisa di-up-kan lagi. Saya juga berpesan bila WA sebaiknya mencantumkan nama dan asal. Asal itu bisa hanya kabupaten atau provinsi, monggo. Prinsipnya saya biar enggak dadak takon bahasa Indonesia, enggak perlu tanya gitu loh teman-teman. Jadi langsung siap Pak ini, siap Mas ini gitu. Ada yang bisa saya bantu gitu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.